salah satu tugas kita adalah bagaimana melakukan edukasi literasi kepada masyarakat, juga kepada baik itu yang sudah mengadopsi kripto maupun yang baru mau masuk ke dunia kripto. Kita lakukan banyak edukasi literasi. Kita memberikan pemahaman yang benar akan itu aset kripto. Karena memang sebelumnya kan dihubung-hubungkannya banyak dengan hal yang negatif. Apakah scam ataukah fraud, money laundering. Ini yang perlu diperjelas juga. Diedukasi ya? Diedukasi. Bahwa fungsi kripto itu banyak hal yang positif. Produk investasi bisa, banyak industri yang juga sudah memakai teknologi blockchain ini. Yang sudah sangat maju sekali untuk mengenai adopsi kripto ini negaranya adalah salah satunya El Salvador. Di mana memang mereka benar-benar menganggarkan untuk membeli Bitcoin sebagai cadangan devisanya mereka. Dan Amerika juga kemarin kan Trump juga sudah mengumumkan walaupun tidak secara spesifik akan menganggarkan, tapi apa yang mereka sudah punya dapatkan confiscate dari berbagai macam mungkin wallet yang ilegal mereka tahan, nah itu bisa dijadikan jadi cadangannya mereka. Tapi menurut saya ke depannya dengan semakin populernya Bitcoin dan semakin diterimanya Bitcoin di negara-negara harusnya akan menuju ke sana. Jadi gimana Pak kalau kita mau bertransaksi menggunakan kripto Pak? Langkah apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, download aplikasinya dulu Pak. Bercanda Pak. Jadi kalau kita mau bertransaksi kripto, kami Pak sangat menyarankan untuk yang di Indonesia itu di platform pedagang-pedagang yang sudah resmi berizin dan diawasi oleh kami dan OJK. Jadi saat ini sekarang sudah ada 18 pedagang aset keuangan digital. Nah, setelah melalui platform yang berizin ini, tentunya harus we have to do our homework lah, riset. Kita mau beli kripto apa, mesti tahu dulu. Semua kripto pasti use case-nya beda-beda, penggunaannya beda-beda, marketnya beda-beda, karakternya beda-beda, baca white paper-nya, lalu tanya kepada diri kita juga, kita itu seperti apa? Apakah kita mau investasi jangka panjang? Apakah kita hanya trader aja? Ini mesti disesuaikan. Jadi pelajari dulu tujuannya apa untuk kripto. Yang paling penting Pak, kita jangan mikir mau cuannya aja. Mau untungnya aja, tapi kita mesti siap dengan risikonya kalau loss. Itu akan mempengaruhi seberapa besar kita akan alokasi dana kita untuk di kripto ini. Misalkan investasi sekian persen dari dana saving saya mungkin ke kripto, orang berbeda-beda. Jadi risk appetite-nya itu akan beda-beda. Jangan hanya FOMO. Ikut-ikutan. Wah dengar yang ini kayaknya begini-begini, beli padahal nggak tahu itu barangnya seperti apa, janganlah. Sekarang ini nasabah-nasabah yang di pedagang itu ada yang pribadi, ada yang institusi, namun semuanya ada persyaratan-persyaratannya. Termasuk mereka semua harus melalui KYC, Know Your Customer. Di situ kalau yang pribadi ya itu pastinya akan diperiksa dulu KTP-nya, fotonya benar apa tidak, dan akan terhubung ke Dukcapil segala macam. Nah Pak, selain investment, apakah edukasi CFX juga termasuk kalau orang mau melakukan transaksi Pak? Kadang kan, ya ini bicara awam Pak ya. Betul. Orang menggunakan kripto untuk bisa beli mobil. Itu terjadi udah di negara lain ya. Kan banyak tuh Pak. Betul, tapi memang di Indonesia belum bisa Pak. Karena kita juga mesti melihat undang-undang yang ada di negara kita. Di mana alat pembayaran yang sah di negara Indonesia masih rupiah Pak. Currency negara lain pun tidak boleh, apalagi aset kripto juga masih belum boleh. Selama undang-undang ini masih berbunyi demikian, ini belum bisa menjadi payment. Namun Pak, dalam suatu proses payment ini kan prosesnya cukup panjang dan cukup banyak membutuhkan teknologi yang salah satunya menurut saya Pak, blockchain ini atau teknologi kripto ini bisa dipakai menjadi salah satu part dalam membantu agar perpindahan dana atau pembayaran itu bisa lebih efektif dan efisien. Contoh kedepannya nanti misalkan kita cross border payment, selama itu ada diregulasi dengan baik,
walaupun nanti itu diterimanya kedua ujung sama ujungnya itu menerimanya fiat, tapi proses di tengah-tengahnya memakai kripto atau teknologi blockchain itu menurut saya mestinya dimungkinkan. Ya, karena itu sebetulnya teknologi yang memungkinkan untuk lebih cepat dan lebih efektif lah, lebih murah biayanya. Nah, yang penting selama ini diaturnya dengan baik. Nah, ini mungkin kita berharap lagi menuju untuk bagaimana meregulasi tentang ini, tapi masih tetap sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan juga salah satunya adalah tokenisasi yang lagi sekarang prosesnya banyak yang sudah masuk di sandbox-nya OJK. Tokenisasi sehingga dengan adanya tokenisasi ini akan mempermudah, contoh Pak, misalkan surat utang negara bisa ditokenisasi sehingga bisa lebih fraksional, menjangkau marketnya lebih luas Pak. Iya, lebih banyak. Lebih banyak, Iya. lebih kecil. Iya, karena dipecah ya Pak. Betul, kayak Bitcoin misalkan, sekarang kan juga fraksional. Walaupun harganya sekarang udah 1 miliar lebih, iya. tapi orang mau beli dengan 200.000 aja bisa. Itu yang akan membantu industri lain juga, atau seperti kayak surat utang, obligasi itu bisa terbantu dengan tokenisasi. Iya. Yang saya tahu Pak ya, di Indonesia itu termasuk negara yang mengadopsi kripto dibandingkan GDP nomor 3 di dunia, betul Pak ya? Ya, sekarang tingkat adopsi kriptonya Indonesia nomor 3 di dunia. Besar Pak ya? Besar Pak, cukup besar. Nomor 1 siapa Pak? India. India. Nomor 2. Nomor 2 itu Nigeria. Iya betul. Iya. Nigeria. Nomor 3 Indonesia. Nomor 4 baru Amerika kan Pak? Ya, ini memang perlu kita banggakan lah, tingkat adopsinya itu cukup tinggi, tapi juga ini perlu dibarengi dengan kesiapan perangkat pengawasannya, segala macam fasilitasnya yang untuk ekosistem ini di Indonesia. Itu tugasnya sih.